Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rahasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Yang dapat mendengarkan siaran kami ingin menyapa Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Sukabumi dan sekitarnya, ataupun Anda yang saat ini berada di daerah Ambarawa dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, ataupun di mana saja Anda berada yang dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Radio Silaturahim di www.radiosilaturahim.com. Anda juga bisa mengunjungi YouTube channel kami di Rahasil TV, tinggal diketik saja. Di situ banyak video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda mengenai kajian-kajian, kajian tafsir, kajian hadis, dan juga dialog-dialog yang kami lakukan bersama para tokoh. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda. Iwan Ahmad kami hadir dalam acara Dialog Inspiratif. Kita memasuki pekan yang ketiga ya di bulan Agustus 2019, dan saat ini saya bersama narasumber kita di acara Dialog Inspiratif ini, Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Angga, kumaha dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dibuka kumaha gitu ya. Karena kita sama-sama dari Sunan nih. Gimana Pak Rohmin kegiatan ini akhir-akhir ini, apalagi kemarin Idul Adha kayak sibuk juga ya? Alhamdulillah, seperti biasa, makin lama makin sibuk karena memang ada kegiatan yang sifatnya akademis, ekonomi, politik, keagamaan, jadi biasa multitasking ya. Alhamdulillah ya. Ini pekan ini juga kita kan berdekatan pertama dari kegiatan Idul Adha sepekan, kemudian tepatnya lagi besok nih udah kemerdekaan gitu ya. Nah, kalau di momen Idul Adha sendiri kemarin ya, apa yang berbeda dari Idul Adha sebelumnya untuk Pak Rohmin? Kalau dari segi aktivitas, setiap tahun saya biasanya selalu jadi khotib ya. Kemarin enggak, karena kemarin saya selaku salah satu ada kongres di Bali gitu. Jadi saya 3 hari sana gitu. Walaupun sholat Idul Adhanya di Bogor, di rumah juga, itu di kompleks ya. Itu aja yang beda. Itu aja yang beda gitu ya. Yang lain samalah namanya tradisi beridul adha gitu ya, habis sholat Id kumpul keluarga gitu kan, makan ketupat segala macam itu. Silaturahim, alhamdulillah. Silaturahim yang pasti terus terjaga ya. Insyaallah. Tetap sehat ya Pak Rohmin ya. Alhamdulillah. Masih makan sate kambing, gulai kambing? Oh masih. Masih. Tadi badminton juga seru dengan Pak Rektor IPB, Pak Dr. Arif Satria itu, jadi lumayan lah. Jadi ada balance keseimbangan, ada input yang bergizi, kita keluarin dikit lah badminton. Baik. Emang syarat supaya bisa silaturahim dan mobilitas tinggi harus sehat ya Pak Rohmin ya? Ya. Kalau nggak sehat gimana? Silaturahim dan produktif gitu. Itu bermanfaat. Nah, Iwan Ahmad, di malam hari ini kita akan mengangkat topik karena ada juga kaitannya dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau besok itu 17 Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-74 tahun. Kita akan mengangkat tema mengenai pencapaian pembangunan Indonesia dalam kerangka Indonesia Emas. Perihal tentang Indonesia Emas, memang ini berangkat dari cita-cita bangsa Indonesia ketika nanti sudah memasuki tahun 2045, karena ini tepat usia 100 tahun Republik Indonesia. Jadi yang menyebutkan Indonesia Emas. Nah, kita angkat temanya, kalau besok itu adalah 74 tahun Indonesia Merdeka, berarti masih ada waktu 26 tahun untuk mencapai Indonesia Emas. Dan di malam hari ini kita akan membahas pencapaian pembangunan Indonesia ini, bagaimana cara mencapainya, dan juga hambatan, tantangan apa saja menuju ke Indonesia Emas akan kita buka, akan kita obrolkan, dan akan kita kupas bersama Bapak Rohmin Dahuri. Begitu ya Pak ya? Insyaallah. Tapi biasa kan kalau kita bicara tentang Indonesia Emas, kita pengen tahu dulu nih, kriteria generasi emas itu dimulai dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun sekarang, atau dari menunggu generasi-generasi selanjutnya. Apalagi sekarang kan orang mengatakan
Sekarang nih eranya milenial. Orang yang lahir di usia di tahun 2000-an. Sebelumnya udah ada generasi sebelumnya gitu ya. Nah, generasi emas ini seperti apa, Pak Romi? Iya, jadi sejauh yang saya ketahui gitu ya, bahwa Indonesia emas adalah hanya sebuah istilah gitu ya. Sebuah istilah yang maknanya adalah Indonesia yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat ya, dan insya Allah diridhoi Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, misalnya kalau yang saya ingat istilah Indonesia Emas pertama tuh dicetuskan oleh alumni ISQ. ISQ tuh Ari Ginanjar ya? Pak Ari Ginanjar. Saya ingat waktu itu diundang sebagai alumni di 2005 di daerah Bandung gitu ya, di Bandung dekat IKIP Bandung itu apa namanya? UPI ya. Tapi ke atas lagi sejuk lah. Lembang daerah Lembang betul loh. Kita kumpul mengadakan seminar, memeras pikiran gitu ya, mengeluarkan jurus-jurus pengetahuan terbaik untuk menyarankan rekomendasi kepada pemerintah sebenarnya waktu itu harusnya supaya Indonesia Emas itu terwujud, yaitu Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat itu terwujud, harusnya ini loh jurus ekonominya, jurus politiknya, jurus teknologinya, jurus SDM-nya, jurus hukumnya per bidang gitu ya. Nah, kemudian tahun 2012 kalau nggak salah Kementerian Pendidikan Kementerian Kebudayaan ya mencetuskan itu secara official, secara formal gitu. Karena waktu itu Panu kalau nggak salah salah satu alumni ISQ juga, jadi Panu alumni ISQ juga ya. Jadi luar biasa tuh ISQ ya, alumninya emotional, ya. spiritual Quotient right ya. Nah, pertanyaannya bener Kang Angga tadi ya, itu kan das Sollen gitu ya, artinya bahasa Jermannya keinginan kita ya untuk Indonesia Emas. Sekarang orang bertanya, lalu kira-kira kapan ya tercapainya ya, bergantung kita dan bergantung ridho Allah gitu ya. Tetapi kalau saya cermati, hampir semua pemimpin termasuk Pak Presiden Jokowi sendiri setuju ya, insya Allah 2045 kita mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu kriterianya apa itu? Jadi kriterianya maju, makmur, dan berdaulat gitu. Nah, kalau makmur itu Bank Dunia sama IMF sudah ada definisi kuantitatifnya tuh. Jadi yang maksud makmur atau high income country, negara yang makmur atau negara yang berpendapatan tinggi, itu kalau pendapatan rata-rata per kapitanya itu di atas $12.165 per orang per tahun gitu, ya kan? Nah sekarang meskipun kita alhamdulillah ya, kalau kita bandingkan waktu 45 merdeka sama sekarang, kita alhamdulillah udah banyak sekali perbaikan, hampir di semua bidang kehidupan kita membaik gitu, infrastruktur makin baik ya. Kemudian kemiskinan, saya ingat datanya tuh tahun 70 aja Kang Angga tuh jumlah rakyat Indonesia miskin 60% loh. Alhamdulillah ya, dari presiden ke presiden kerja keras ya, itu tahun 2014 sudah menurun menjadi 12%. Ya kan? Jadi dari 60 tahun 70, 60% orang yang miskin, tahun 2014 menjadi 12%. Dan alhamdulillah mulai tahun lalu kita mencatat sejarah bahwa tingkat kemiskinan sudah 9,8% tahun lalu. Tahun ini BPS mengeluarkan data lagi sudah 9,5 gitu. Jadi tingkat kemiskinan di bawah 10% itu baru pertama dalam sejarah itu tahun kemarin. Kemudian produk domestik bruto atau ukuran ekonomi negara kita pun mulai tahun lalu sudah mencapai 1,015 triliun dolar. Jadi kita sudah termasuk 1 trillion dollar club itu ya. Dan dari 195 negara yang tergabung dalam PBB Kang Angga ya, hanya 20 negara tuh yang PDB-nya itu di atas 1 triliun dolar gitu, dan Indonesia masuk ke ranking 16 nih tahun ini. Nah nanti kalau 2045 insya Allah kita bisa juara keempat tuh, cita-citanya kalau nanti yang akan saya ceritakan tuh dipenuhi. Nah cuman sekarang sudah sampai mana itu? Nah begitu kan pertanyaannya. Itu kan das Sollen ya, keinginan kita gitu, cita-cita luhur kita. Sekali lagi tadi secara kriteria ekonomi,
pendapatan per kapita harusnya 12.165 US dollar. Itu kalau ingin dikatakan sebagai negara makmur. Kita sekarang baru sekitar 3.870. Jadi dalam bahasa Minangnya masih jauh panggang dari api gitu ya. Dan kalau menurut kategori dunia kita masih negara berpendapatan menengah bawah itu. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi income atau ekonomi itu aja belum memenuhi itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan negara maju? Ini definisi UNESCO. Jadi negara dikatakan maju, Kang Angga, kalau kapasitas ipteknya, daya inovasinya itu kelas 1. Yang dimaksud dengan negara berkapasitas iptek kelas 1 adalah negara yang minimal 75% dari kebutuhan teknologinya itu dihasilkan oleh bangsa sendiri, Kang Angga tuh. Dan kita tahu nggak udah baru kelas berapa? Baru kelas 3. Jadi kalau kelas 3 artinya lebih dari 75% kebutuhan iptek kita nih masih diimpor, masih bergantung bangsa lain. Jadi dari kriteria ekonomi dan teknologi kita masih harus berjuang keras begitu ya. Kemudian kita pun masih menghadapi kesenjangan kaya miskin ya. Kita nih koefisien Gini kita itu masih 0,39. Padahal kalau suatu negara dikatakan adil ya, itu kalau koefisien Gini-nya di bawah 0,3 itu. Dan ada data dari Credit Suisse itu, dari Swiss tuh, Bank Swiss tuh, bahwa tahun 2016 ketimpangan kaya miskin di Indonesia itu terburuk keempat di dunia itu, iya kan? Karena 1% orang terkayanya di Indonesia itu menguasai 49,4% kekayaan negara itu. Nah, yang paling buruk memang Rusia, 1% orang terkayanya menguasai sekitar 74% kekayaan negara itu. Yang terburuk kedua adalah India, itu kalau nggak salah 60% ya. Kemudian terburuk ketiga Thailand gitu ya. Nah, jadi di situ kita punya PR. PR berikutnya adalah soal disparitas pembangunan antar wilayah nih. Itu antara Jawa luar Jawa, antara desa dan kota kita sangat jomplang tuh. Karena apa? Jawa kan luasnya hanya 5,5% dari luas seluruh Indonesia nih, dalam arti lahan gitu. Tapi tahu nggak kontribusi atau sumbangan ekonominya itu 59%, hampir 60% katakannya itu. Sumatera yang luasnya 10%, hampir 25%. Jadi 20 nih, yang luasnya hanya 15% menyumbangkan 85% terhadap ekonomi Indonesia gitu. Nah, sebaliknya ini kurang ideal. Kurang ideal dan bahaya, nggak mungkin, mohon maaf, nggak mungkin ekonomi kita menjadi efisien gitu ya. Karena apa? Karena Jawa itu secara ekologi udah bawa belur aja, bayangin luas tutupan hutan tuh menurut Kementerian Kehutanan tuh hanya sekitar 10%. Padahal kalau menurut kaidah atau prinsip ekologi kan harusnya kalau suatu pulau itu ingin lestari gitu ya, itu harusnya 30% minimal, iya kan? Itulah yang menjelaskan di Pulau Jawa itu sedikit hujan saja udah banjir semua. Kemarau, kekeringan gitu, erosi, sedimentasi gitu. Nah, sementara sumber daya alam dan potensi pembangunan di luar Jawa sana, khususnya wilayah timur, hampir nggak ada tangan-tangan dingin, otak-otak cerdas yang memanfaatkan itu. Jadi idle atau mubazir gitu ya, atau dicuri orang asing gitu ya. Nah, biaya logistik pun menjadi mahal gitu ya. Nah, jadi karena itu pada hemat saya tepat kalau Pak Jokowi membuat kebijakan namanya jangan Jawa sentris tapi harus Indonesia sentris itu. Karena itu beliau sejak awal memerintah 2014 mencanangkan program yang namanya tol laut, itu salah satunya untuk itu membuat distribusi barang gitu, penumpang itu menjadi makin lancar, daerah satu dengan yang lainnya di wilayah Nusantara terhubungkan gitu ya. Nah, dan beliau pun berusaha membangun infrastruktur di luar Jawa gitu ya. Dan mudah-mudahan di periode kedua ini tinggal membuka atau mengembangkan kawasan industri dan kawasan ekonomi di luar Jawa, karena kalau hanya infrastruktur dibangun tanpa kegiatan ekonomi dan industri seperti sekarang gitu ya. Kapal itu kalau dari Jakarta ke
Maluku itu dengan kontainer penuh gitu ya. Tapi dari Maluku ke Jakartanya perlu 6 bulan baru nggak ada barang gitu ya. Jadi tetap jomplang ya. Tapi nanti bukan hanya industri dan ekonomi, tapi kampus sekolah terbaik pun harusnya disebar juga keluar Jawa ya. Fasilitas rumah sakit gitu ya. Nah itu nanti, dan itulah yang dilakukan Amerika dulu, yang dilakukan oleh Malaysia dulu kan. Malaysia hanya yang makmur maju di semenanjungnya saja, tetapi Malaysia yang bagian Borneo kayak Sarawak, Kuching dan Sabah tertinggal dulu. Tapi waktu Pak Mahathir go to the east gitu ya, dibangun itu. Nah, sehingga Pak Rohin, apakah salah satu penyebabnya itu sentralisasi masih terlalu kuat, padahal sudah ada otonomi daerah yang kurang efektif? Apakah itu? Iya, itulah salah satu elemen atau roh reformasi kan. Mohon maaf, zaman Orde Baru dulu kan everything is centralized ya, dikendalikan Jakarta itu. Dan alhamdulillah sejak reformasi kan ada namanya otonomi daerah gitu ya. Jadi provinsi, kabupaten, kota diberi kewenangan ya dalam cukup luas itu. Kan hanya 5 sektor yang tetap ditanganin pusat, yaitu urusan agama, urusan luar negeri, urusan keuangan, kemudian hakim ya, itu kan masih itu. Pengadilan ya, satu lagi urusan apa ya? Pertahanan keamanan gitu. Tapi yang lainnya kelautan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, iya kan, pertanian itu di decentralize ya, di otonomi. Tapi betul Kang Angga ya, undang-undangnya sudah ada gitu ya. Peraturan udah, cuman implementasi secara penuhnya belum ya. Mungkin menurut Kementerian Luar Negeri itu ada data bahwa 70% daerah masih nyusu ke pusat gitu, belum bisa meng-create atau menciptakan pendapatan asli daerah sendiri gitu ya. Nah, padahal kan maksud dari otonomi itu supaya kepala daerah dengan jajarannya itu mampu mengidentifikasi dan memetakan masalahnya apa, potensi pembangunannya apa, sumber daya manusia apa, lalu dibangun daerah itu gitu. Nah, cuman ya biasa lah, manusia perlu waktu barangkali ya. Kita udah berapa tahun sih reformasi ya? 98 sekarang udah 98, sekarang udah 2019, udah 20 tahunan, hampir 20 tahun ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan melalui TV Rasil dan Radio Silaturahim itu orang menjadi bangkit kesadarannya gitu. Nah, saya teruskan ya Kang Angga ya. Jadi itu indikator yang berikutnya adalah kita masih menghadapi gizi buruk ya. Ternyata anak-anak balita kita yang mengalami, anak-anak kita yang mengalami stunting growth itu artinya pertumbuhan terhambat ya, kerdil tuh ya, kurang gizi itu 32%, mengerikan itu. Dan yang gizi buruk sekitar 35%. Nah ini padahal kita Jamrud di Kasulistiwa kan itu, Gemari Palau Jinawi kan, kolam susu, tongkat dan batu jadi tanaman gitu ya. Bahkan ada yang menyebut ketika makanan pokok tidak ada, makanan alternatif itu bertebaran banyak gitu. Jadi must be something wrong lah ya, cara-cara kita bekerja membangun bangsa ini yang selama ini gitu ya. Jadi gizi buruk kalau tidak segera diintervensi, maka yang lahir adalah generasi lemah, iya kan? Fisiknya lemah, mohon maaf ya, kemampuan berpikir, analitisnya, otaknya kurang cerdas. Nanti gimana mau menyiapkan generasi emas? Generasi emas, exactly ya. Kalau generasi emas, generasi yang soleh, soleha, cerdas, kuat gitu ya. Jasmani rohani kuat. Energik ya, jasmani rohani kuat gitu ya. Nah, akibat semua itu Kang Angga ya, maka resultantenya atau muaranya adalah di daya saing. Daya saing ekonomi kita itu mediocre ya, termasuk rendah gitu ya. Iya kan, kita di antara negara ASEAN saja kita masih kalah Singapura nomor 1 ya, Malaysia, Brunei, Thailand gitu ya. Vietnam mulai nyodok nih ya. Kita udah mulai tergeser oleh Vietnam gitu ya. Nah, jadi dan muara yang satu lagi adalah di indeks pembangunan manusia gitu. Kita di ranking 113. Malah kalau IPM itu kita di ranking ke-6 itu, kalah daripada Filipina gitu ya. Jadi Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, baru Indonesia gitu. Nah, jadi kita bersyukur tadi ada kemajuan di berbagai bidang, tapi kalau kita
petakan untuk maju gitu masih jauh gitu. Nah karena itu kita nggak perlu berputus asa karena Indonesia sesungguhnya punya potensi pembangunan modal dasar kita yang diberi Allah itu luar biasa untuk bangsa Indonesia. Mungkin kalau saya tafsirkan itu kita tuh sangat dicintai Allah sebenarnya. Kenapa? Karena kita kaya sumber daya alam ya. Dari sisi supply side ya atau sisi penyediaan kan luar biasa besar. Yang kedua, jumlah penduduk kita nih Kang Angga terbesar keempat di dunia. Kita sekarang kalau nggak salah 270 juta nih penduduk Indonesia. Juara satu Cina memang 1,4 miliar, juara kedua India 1,2 miliar, juara ketiga Amerika 360 juta ya. Nah artinya apa jumlah penduduk itu kalau dari segi bisnis dan pembangunan itu kan market, pasar gitu ya. Jadi satu tadi punya supply capacity ya karena kita punya sumber daya alam, potensi pembangunannya banyak itu. Lalu punya domestic market yang bukan alang-apalang keempat itu, iya kan? Cuman sayangnya selama ini kita senangnya impor melulu gitu ya. Dan tahun ini kita mengalami defisit neraca perdagangan yang paling dalam, yang paling besar sepanjang NKRI ini ada itu. Jadi jurusnya ke depan kita harus ubah Kang Angga tuh dari bangsa konsumtif hanya bisa impor beli menjadi bangsa yang produktif. Dalam bahasa hadis Rasulullah SAW ya menjadi tangan di atas bukan tangan apa namanya di bawah begitu. Kira-kira begitu ini apa namanya yang harus kita kejar gitu ya. Nah, ketika tadi bicara tentang data-data kuantitatif gitu yang menunjukkan bahwa masih jauh gitu ya, masih jauh, namun kan tetap harus menjalani prosesnya. Persis ya. Kalau dalam pandangan Pak Rami sendiri, ada yang mengatakan bahwa justru sekarang Indonesia ingin menuju ke generasi emas, sendi-sendi perekonomiannya malah makin melemah. Setuju nggak dengan pendapat seperti ini? Dan kita sebenarnya ingin menyoroti lagi sendi-sendi perekonomian Indonesia yang paling utama bagi rakyat itu apa sebenarnya? Sebelum saya jawab itu, tadi saya selesaikan dulu. Jadi modal dasar yang diberikan Allah ada dua lagi tuh. Tadi kan sumber daya alam yang kaya baik di darat maupun laut, kemudian ada human capital yang besar dan secara individu Kang Angga kita tuh cerdas. Coba hampir perlombaan matematik, fisika kita juara mulu gitu. Juara terus. Iya, jadi per individu sakti-sakti kita nih. Cuma kenapa secara totalitas kok tidak perform, tidak berkinerja dengan baik. Jadi sistemnya mungkin yang kurang ini nanti saya bicara. Dan mungkin jurus pembangunannya atau konsepnya. Yang ketiga mungkin etos kerjanya, ya leadershipnya pun belum ada kali yang tepat gitu ya. Nah jadi, sekarang apa namanya tadi pertanyaan itu? Sendi-sendi perekonomian itu. Apa namanya? Apa udah memenuhi ya? Nah memang belum, karena gini, di era sekarang gitu, di era dimana industri 4.0 gitu ya, kemudian dunia yang makin highly interconnected, makin terhubungkan gitu ya, kemudian dunia yang makin disruptif, ya kan, nggak menentu ini dengan apalagi dengan era Donald Trump ini ya, dan perang dagang dengan Cina ini, dua negara ini kan dua negara terbesar nomor 1 dan nomor 2 di dunia dalam hal size of economy gitu ya. Jadi Amerika flu, Cina batuk sedikit aja dampaknya ke seluruh dunia gitu ya. Nah ini kacau balau ini pemimpinnya sama sekali kalau saya ikuti Donald Trump tidak menyejukkan tuh. Kemarin dan terus lagi ngomong dia menghina mencerca itu anggota DPR itu yang Omar sama Ilhan Omar sama Rashida Tlaib ya. Itu dibilang secara itu frontal sekali, benar-benar rasis gitu. Ya, rasis sekali. Kalaupun si Omar dan Rashida Tlaib itu apa namanya mengkritisi Israel bukan berarti dia ini karena memang faktanya begitu, dan sebagai senator, sebagai anggota DPR dia wajib menyuarakan ya ketidakadilan, dan belum pernah ada satu presiden Amerika yang sekasar dan menurut saya mohon maaf ya arogan ya, dan ini, rasis dan sama sekali tidak menyejukkan
tidak membuat dunia itu damai dan menjadi baik gitu ya. Suasananya tegang dan perang. Gitu. Belum lagi setelah pasca tragedi lagi betul, penembakan yang. Nah jadi kita ke depan gimana gitu ya. Nah jadi kemajuan suatu bangsa itu yang utama adalah di human capital, di sumber daya manusianya gitu ya. Nah berbicara human capital, Mas Angga parahnya gitu, hampir semua indikator mengenai kualitas sumber daya manusia tuh kita masih jauh dari harapan gitu. Misalnya soal minat baca aja, kita terburuk kedua di dunia minat baca tuh, iya kan? Jadi, nah itu pun buat saya sebagai Muslim ironi gitu ya, karena dalam ajaran kita Islam membacakan, menuntut ilmu itu dalam surat Al-Mujadalah di Al-Quran itu bahwa orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan derajatnya. Kemudian ayat Al-Quran yang pertama pun bunyinya Iqra, membaca gitu ya. Iya kan? Kemudian ada hadis utlubul ilmu ala kulli fardadatin wal mu'minin wal mu'minat ya. Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan untuk mukmin dan mukminat gitu. Jadi buat saya nggak habis pikir itu kalau bangsa Indonesia itu minat bacanya rendah itu. Kemudian yang berikutnya daya inovasi kita termasuk rendah, produktivitas kita pun termasuk rendah gitu, dan ini di tengah hingar-bingarnya pemeringkatan perguruan tinggi di dunia ya, kita kalau di konteks Indonesia juara satunya kan UI ya, juara kedua kalau nggak UGM, ITB itu selalu geser, juara ketiganya selalu IPB itu juara 4, ada UNER ya dan seterusnya. Tapi begitu keluar nggak ada UI apa-apanya ya? Masih ranking berapa itu ya? 300 berapa? Iya, sudah 500. Kemudian hanya ITB yang masuk, hanya UI dan ITB yang masuk 500 besar kan. Yang lainnya UGM kalau nggak salah 600, IPB masih 1000 gitu dan sampai akhirnya Menristek Dikti punya usulan. Iya itu yang mencengangkan ya soal karakter asing ya. Jadi artinya memang ke depan kita harus bangun itu yang namanya sumber daya manusia itu berkualitas. Berkualitas itu apa? Sehat jasmaninya, kemudian cerdas otaknya, dan soleh akhlaknya gitu menurut agama masing-masing gitu, soleh gitu. Nah jadi karena itu saya bergembira ya Pak Jokowi waktu di Sentul ya menguraikan mengenai visi pembangunannya, sumber daya manusia diletakkan yang pertama ya, baru infrastruktur, kemudian ada ekonomi dan seterusnya, karena memang kan ada istilah man behind the gun gitu, yang penting kan sumber daya manusianya gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah memang pertumbuhan ekonomi Kang Angga harus ditingkatkan ini. Dengan tumbuh 5% kalau menurut teori ekonomi ya, dan kemudian pengalaman negara-negara di seluruh dunia, kalau ingin dari perbendaharaan menengah menjadi negara maju makmur tuh pertumbuhan ekonominya minimal harus 7%. Cina kenapa bisa mentas gitu ya? Dalam 15 tahun double digit malah pertumbuhannya di atas 10% kan itu. Dalam 15 tahun berturut-turut itu. Iya kan? Kalau di kita kalau pertumbuhan 5% susah untuk graduate itu lulus dari negara pendapatan menengah ke negara makmur atau bisa terjebak dalam negara menengah atau middle income trap gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Pak Rohmin supaya kita bisa tumbuh 7% ini 5 aja megap-megap gitu ya. Nah kita sesungguhnya punya segala macam potensi, misalnya di bidang kita, di bidang maritim, kelautan dan perikanan, saya sering beri contoh bahwa luas lahan pesisir kita yang cocok untuk tambak udang itu sekitar 3 juta itu hektar gitu ya. Jadi kalau ke depan kita buka 500.000 hektar saja, ya kan. Nah pengalaman 20 tahun kita berbudidaya tambak udang, Kang Angga, itu produktivitasnya itu sekitar 60-80 ton per hektar per tahun. Kita ambil yang konservatif lah, yang 40 ton aja, 40 ton per hektar per tahun. Kalau 500.000 hektar kan itu ketemu 20 juta ton kan. 20 juta ton kalau kita konversi ke kilogram kan 20 miliar kilo kan Kang Angga. Nah padahal harga udang kan sekarang $5. Jadi $5 kali 20 miliar kan ketemunya 100 miliar. Nah tadi saya ceritakan produk domestik bruto atau
ekonomi Indonesia itu 1 triliun. Jadi kalau 100 miliar dolar dibagi 1 triliun dolar kali 100%, ketemunya 10% itu. Ya. Jadi kalau kita buka itu jangan sekaligus 500 hektar dalam 2020, tapi 2020 itu 100.000 hektar, berarti 2% tuh sumbangan dari udang aja. Nah sekarang kan tumbuh 5%, kalau 2% kan udah 7% tuh. 7%. Nah tapi saya diberi saran atau masukan oleh Profesor Muhammad Ihsan dari UI, Prof. Rohmin, kalau ngitung pertumbuhan bukan gross, tapi added value atau keuntungannya. Nah karena melihara udang tuh biasanya 40%, jadi keuntungannya kan 60%. 60 kali 20% masih 1,2 kan? Iya nggak kan? Itu baru dari satu komoditas loh. Iya, tapi yang konservatif itu udah maksimal belum? Udah proven, udah terbukti. Nah, memang ada orang bertanya, Pak Rohmin soal pasarnya gimana gitu. Nah, itu kan namanya potensi. Pasar kan bisa kita create gitu kan. Bisa dengan promosi, membuat gerakan makan udang gitu ya. Nah lalu kita penetrasi pasar ekspor, jangan hanya Amerika Jepang saja, tapi kita bisa masuk ke Cina, masuk ke Timur Tengah ya kan, dan seterusnya gitu. Itu baru satu komoditas. Jadi kalau keyakinan saya dengan potensi yang tersedia itu kita mampu untuk tumbuh 7%. Lalu pertanyaan kenapa sekarang susah untuk tumbuh? Karena memang iklim investasinya sangat menghambat gitu. Ease of doing business atau kemudahan berbisnis begitu. Sangat menghambat. Iya. Penghambatnya apa? Perizinan susah sekali gitu. Seolah-olah ada semacam. Tapi ini sudah ada perombakan dan pendobrakan dilakukan oleh pemerintah kan masalah perizinan. Wah, Pak Jokowi luar biasa udah mengeluarkan 16 paket ekonomi gitu. Tapi faktanya kan begitu. Tadilah ada mentalitas yang buruk di birokrasi ya. Karena itu ada program namanya revolusi mental ya. Cuman sayangnya masih sebatas jargon tuh. Harusnya revolusi mental tuh benar-benar menghunjam bagaimana supaya etos kerja dan akhlak pegawai negeri sipil, birokrasi ini berubah menjadi akhlak yang tadinya mempersulit ya, mempermudah. Akhlak yang malas-malesan menjadi rajin kan gitu. Itu baru contoh variabel soal perizinan, belum infrastruktur ya. Belum kepastian hukum, ya kan? Konsistensi kebijakan gitu. Menteri dulu menyetujui, begitu ganti menteri berubah lagi, ganti gubernur berubah lagi. Jadi investor menjadi susah gitu. Makanya berapa banyak pabrik tuh yang pindah ke Vietnam segala macam gitu. Dan sekarang Kang Angga ya, harusnya dengan perang dagang antara Amerika dan Cina kita bisa mendapat manfaat. Itu yang manfaatkan maksimal sekarang Vietnam, Thailand, dan Malaysia dekat dalam konteks negara ASEAN ya. Jadi manfaat itu apa? Kan banyak pabrik-pabrik yang pabriknya orang Barat, entah itu Eropa, Amerika yang ada di Cina itu karena lagi perang dagang pada relokasi pindah tepat kan nggak tuh. Nah itu kebanyakan ke Vietnam sama Thailand. Kenapa? Di sana segalanya mudah, izin mudah, birokrasinya melayani, bukan mempersulit gitu ya. Sistem perpajakan, ketenaga kerjaannya pun nggak demo-demo melulu. Tempatnya Kang Angga nih demo melulu gitu. Jadi orang yang punya uang susah begitu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Saat ini Anda sedang bersama kami di acara Dialog Inspiratif. Karena kita sudah memasuki pekan ketiga ya di hari Jumat ini. Dan telah bersama saya Bapak Rohmin Dahuri. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai sebenarnya pembangunan Indonesia capaiannya sudah sampai mana. Lalu untuk menuju ke Indonesia emas itu apa saja yang sudah dilakukan. Memang tadi sudah banyak yang dibahas, termasuk ya hambatan-hambatannya juga ya, data-data kuantitatif yang menjadi landasan untuk terus membuat perencanaan, konsep dan evaluasi juga. Ini hal yang perlu dilakukan bukan hanya bagi pemerintah saja ya, tapi rakyatnya juga kan harus jalan gitu. Nah, jadi soal itu Kang Angga ya, itu ada rumusnya ya, bahwa ekonomi suatu negara di seluruh dunia itu yang digerakkan oleh budget pemerintah itu maksimal hanya 20%. Coba untuk kasus Indonesia kan APBN kita sekitar 2.400 triliun rupiah kan. Sedangkan PDB-nya atau ekonominya kan 14.000
sekian triliun. Jadi 2.400 dibagi 14.000 sekian, kali 100% ketemunya 18%. Tuh. Artinya apa? Ekonomi setiap negara itu memang 80% lebih itu digerakkan oleh swasta dan rakyat. Karena itu pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang mampu menumbuh kembangan orang untuk berusaha gitu Kang Angga itu. Karena apa? Tugas pemerintah itu membangun infrastruktur, kemudian mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang soleh, kemudian regulasi yang kondusif gitu ya. Nah kalau untuk working capital, untuk berusaha, membangun pabrik, berbisnis itu adalah swasta dan rakyat begitu. Tapi sistemnya sendiri yang dipakai di Indonesia itu gimana, Pak Rohmin? Kalau sudah mendukung ke situ, ya kita bicara tentang sistem pasar dulu aja gitu ya di Indonesia. Monopoli, oligopoli saja kan masih di sini peran pemerintah begitu. Iya, jadi Indonesia kan negara Pancasila kan, jadi negara yang sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi bukan negara sekuler kita. Kan harus beragama semua nih orang Indonesia. Jadi harusnya kita merujuk juga ini. Tetapi sepanjang yang saya tahu Pancasila kan itu sesungguhnya basisnya kan basis agama ya. Kalau kita di Islam itu dan Pancasila sendiri bahwa kita tuh bukan ekonomi kapitalis atau bukan ekonomi sosialis atau liberal bukan. Tetapi kita tuh sesungguhnya wasaton di tengah-tengah. Maksud wasaton tuh gini Kang Angga tuh. Jadi ada sektor-sektor memang itu yang harus ditangani negara oleh pemerintah. Misalnya sektor infrastruktur, sektor kesehatan, sektor pendidikan memang negara. Tetapi sektor lain bisa diserahkan ke mekanisme pasar atau swasta. Tetapi begitu pasar itu terlihat ada permainan, ada kecurangan, misalnya monopoli atau dumping segala macam, pemerintah harus turun tangan. Dan itu ada hadis Rasulullah gitu. Rasulullah jangan memimpin negara, beliau tuh sering sekali pergi ke pasar waktu itu ya. Itu orang dagang kurma, lalu beliau membuat uji petik gitu ya. Pedagang rumahnya tuh tangan beliau kan ini mengini yang di bawah bener gak nih? Jangan-jangan yang di atasnya aja yang baik, di bawahnya busuk gitu. Itu kan sebenarnya simbol ya bahwa kalau ada kecurangan, kalau ada ketidakberesan, government, negara, pemerintah harus hadir. Hadir itu maksudnya untuk memperbaiki gitu, memperbaiki ketidakadilan ya. Jadi sesungguhnya kalau kita mengikuti ekonomi Pancasila atau ekonomi yang di-guide oleh Tuhan, oleh Allah, selamat kita tuh karena Allah kan yang menciptakan manusia semua, yang menciptakan alam semesta, yang tahu kelemahan, keunggulan manusia, yang tahu fitrah manusia. Jadi guidance dari Tuhan pasti benar dan pasti membawa kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia akhirat dari manusia gitu. Begitu kira-kira. Nah, jadi memang kalau ditarik benang merah, kenapa kita belum sampai pada apa namanya Indonesia Emas ya? Karena mungkin kita menjauhi guidance yang dibuat Tuhan gitu ya gitu ya. Menjauhi Pancasila gitu, menjauhi Pancasila. Kita ikut liberalisme karena tadi kesenjangan coba. 2% penduduk Indonesia yang kaya menguasai 70% lahan. Ya kan itu kan nggak benar gitu. Karena tidak mengikuti Pancasila, padahal Pancasila kan sila keduanya apa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nggak adil gitu ya. Rakyat yang lain susah. Nah alhamdulillah zaman Pak Jokowi ini beliau serius, nampaknya ada program sertifikasi ya, redistribusi lahan untuk rata-rata. Kang Angga pun udah punya sertifikat semua kan sekarang tanahnya itu. Bahwa ada kekurangan mungkin gitu ya, karena sesuatu kan tidak simsalabim kan, perlu waktu. Baik, Iwan Ahad yang dirahmati Allah SWT, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjut di sesi kedua. Tetaplah bersama kami.
Bismillahirrahmanirrahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan, Ahwat, pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialogi inspiratif bersama Bapak Armin Dahuri. Kita membahas mengenai bagaimana caranya untuk mencapai Indonesia emas. Nah, Pak Armin, tadi kita di sesi pertama sudah banyak mengupas gitu ya. Nah, di sesi kedua ini potensi terbesar Indonesia selain tadi yang sudah dibahas itu, faktor-faktor dari luarnya yang bisa mendukung itu apa saja supaya Indonesia itu menjadi negara yang makmur, sejahtera. Jadi yang harus dilakukan adalah jurus profesional, jurus keduniaan ya, dan jurus mengharap berkah dari Allah gitu. Jadi jurus profesional itu tadi SDM-nya harus diperkuat dengan pendidikan yang baik, research and development yang kuat, inovasi, teknologi gitu ya. Kemudian jurus ekonominya itu bagaimana meningkatkan pertumbuhan dari 5 supaya 7% lebih. Yang kedua, jangan hanya tumbuh tapi harus diratakan juga. Karena itu dia harus sifat pertumbuhan itu yang berkualitas dan inklusif. Nah, berbicara kualitas, Kang Angga, artinya pertumbuhan itu harus banyak menyerap tenaga kerja, Kang Angga. Nah, ini sejak reformasi kan lain dengan waktu Orde Baru tuh. Waktu Orde Baru, Kang Angga, setiap 1% pertumbuhan tuh bisa menciptakan 400 sampai 500 ribu tenaga kerja. Sekarang hanya 200 ribu. Nah, kenapa? Karena waktu zaman Orde Baru sumber pertumbuhannya tuh dari sektor real tradable kayak model pertanian, kelautan perikanan, pertambangan energi, industri manufaktur gitu ya. Nah, begitu reformasi banyaknya tuh sektor yang real tapi non tradable kayak hiburan, hotel ya, mall gitu-gitu ya. Nah, jadi ke depan harusnya didorong karena tadi potensi sumber daya alam kita masih luas kok gitu ya. Basis manufacturing kita masih ini. Tapi kan ini terjadi kengerian tuh karena zaman Pak Harto terakhir tahun 96 kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto itu sekitar 30% Kang Angga. Sekarang 19% itu. Nah, padahal income kita tadi belum 12.165 kan masih 3.870. Jadi gejala deindustrialisasi itu. Kan definisinya gitu. Deindustrialisasi di suatu negara itu terjadi kalau income-nya belum 12.165 tapi kontribusi sektor manufacturing terhadap PDB menurun. Ini terjadi. Jadi jurus profesional harus kita tingkatkan manufacturing, industri processing. Nah, berbicara processing kan ada dua, yang ada basis sumber daya alam seperti industri makanan minuman, itu kan penting juga nih. Thailand tuh bisa berjaya karena industri agriculture-nya, agroindustrinya gitu. Harusnya kita juara satu gitu ya. Makanan minuman, serat, ya kayu gitu kan. Bioteknologi dan seterusnya. Tapi ada industri yang non sumber daya alam cuman saya nggak setuju sebenarnya. Kayak otomotif, elektronik, saya bilang kenapa non sumber daya alam, kan elektronik, otomotif kan besinya basanya dari alam juga gitu. Nggak bener, tapi oke lah turutin dulu orang ekonom gitu ya. Jadi intinya gitu Kang, kita hilirisasi itu yang sekarang lagi istilah populer tuh, hilirisasi itu harusnya diproses, jangan seperti selama ini kan kita pertumbuhan ekonomi ekspornya kan dari komoditas mentah, dijual mentah tuh, batu bara, kemudian apa namanya yang Freeport itu dijual dalam keadaan bongkahan tanah, bener-bener males gitu. Jadi harusnya kan diproses dulu ya. Kemudian si sawit itu dalam bentuk CPO, crude palm oil, Malaysia 70% udah produk jadi, kosmetik, cooking oil, mentega, harganya jauh, ada added value. Kalau ada pabrik kan menciptakan lapangan kerja gitu. Yang ketiga, kalau sudah produk jadi biasanya tidak rentan terhadap gejolak pasar karena orang butuhkan itu. Nah, jadi itu kemudian bagaimana supaya merata. Nah, merata ya harusnya ownership-nya, ownership perkebunan, ownership pertambangan jangan terkonsentrasi di segelintir orang, harus didistribusikan gitu. Walaupun jangan pula niru komunis sama rata sama rasa, semua rata, proporsional lah gitu Kang Angga ya. Lalu kemudian harusnya perusahaan-perusahaan besar gaji karyawan pun jangan kecil terus ya, harusnya ditingkatkan ya, sehingga karyawan atau buruh pun ikut sejahtera juga, jangan hanya majikannya aja yang orang terkaya 1 ke 2, buruhnya masih digaji 3 juta, 4 juta melulu gitu ya. Nah, kemudian supaya
pertumbuhannya berkelanjutan, kita harus pelihara juga lingkungan. Jadi pembangunannya harus ramah lingkungan. Tata ruang harus ditaati, jangan yang harusnya kawasan lindung dibongkar menjadi industri gitu. Apalagi masalah lingkungan ini jadi masalah serius juga nih untuk Indonesia. Kita kan itu juga saya suka nggak habis pikir deh. Kan dalam hadis Nabi ada itu sahih itu hadis bahwa kebersihan sebagian dari iman. Tapi sungai yang paling tercemar di dunia apa? Citarum itu. Kita menjadi negara yang pembuang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, itu lagi. Iya kan? Kan umat Islamnya pun mungkin dalam mengartikan Islam itu hanya sekedar hubungan vertikal bagaimana ibadah mahdo, tapi kesalehan sosial gitu ya. Iya kan, itu belum menghunjam, itu belum terlaksanakan. Jadi Kang Angga, karena waktu sebenarnya banyak sekali jurus-jurus yang saya istilahkan keduniaan atau tapi itulah intinya sumber daya manusia diperbaiki, pembangunan ekonomi, industrialisasi, kemudian lingkungan hidup, kemudian tadi pemerataan, jangan terkonsentrasi gitu ya. Nah, tetapi jurus yang apa maksud Pak Rohmin itu jurus berkah Allah. Kan ada rumus guidance atau pedoman dari Allah itu di surat Al-A'raf 96 Kang Angga itu. Kata Allah kan, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, kata Tuhan bahwa jikalau penduduk suatu negeri, entah itu negara Indonesia, negara Ethiopia, negara Jerman ya, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan berkah itu. Berkah itu apa? Rakyat yang tadinya malas, rakyat yang tadinya gontok-gontokan, rakyat yang tadinya narkoba gitu, rakyat yang tadinya berzina itu menjadi semangat, menjadi soleh gitu ya, menurut agamanya masing-masing gitu ya. Pemimpin yang tadinya mempersulit menjadi melayani. Pemimpin yang tadinya tidak visioner, tidak fatona menjadi cerdas dan visioner. Jadi itulah yang tadinya antara swasta, pemerintah dan rakyat gontok-gontokan ya, tidak ada hubungan Pancasila dalam ketenaga kerjaan ya, menjadi hubungan Pancasila, itu berkah itu. Nah, jadi menurut saya tugas pemimpin dimanapun levelnya, itu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu tugasnya adalah bagaimana membuat rakyat Indonesia itu beriman dan bertakwa. Nah, karena kita hidup di negara Pancasila, maka beriman dan bertakwa menurut agamanya masing-masing gitu. Iya, dalam agamanya kan ada agama kita, lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu, agamaku, tidak boleh saling menghina. Kita harus hidup harmonis, harus saling menghormati. Rasulullah dan para sahabatnya sangat melarang, sangat mengharamkan kalau ada umat Islam yang menjelek-jelekan agama lain. Kalau ada orang yang membunuh tanpa alasan syar'i, itu sama aja berdosa, sama aja membunuh seluruh penduduk dunia kan. Jadi aneh kenapa sekarang sejumlah umat Islam itu seolah-olah terorisme, Islam itu seolah radikal, padahal Islam tuh namanya aja Islam, damai, salam itu, rahmatan lil alamin. Nah, jangan-jangan ada umat Islam tertentu yang memang gagal paham gitu ya, atau media sengaja mengesankan atau mencitrakan bahwa umat itu brutal kan, padahal tidak gitu. Jadi sekali lagi Kang Angga, kalau jurus profesional atau jurus keduniaan yang saya deskripsikan cukup panjang lebar tadi diiringi dengan mengharap ridha Allah dengan cara kita beriman dan bertakwa. Takwa tuh definisi singkatnya gitu, menjauhi seluruh larangan Allah dan melaksanakan seluruh perintah ya. Tetapi takwa juga mengandung makna aktif. Jadi harusnya pemerintah Indonesia dan kita pun membuat suasana supaya orang tuh lebih mudah takwa daripada melaksanakan kemungkaran dan kemunafikan gitu. Nah, jadi harus ada unsur aktif, dan takwa juga mengandung 4 dimensi harmonis manusia dengan Tuhan, melakukan ibadah mahdo, harmonis manusia hubungannya dengan manusia lain, jadi kita harus saling menghormati, hidup damai itu antar manusia gitu. Kemudian harmonis dengan alam semesta, kita nggak boleh merusak, mencemari lingkungan gitu ya.
Dan yang keempat adalah harmonis dengan dirinya sendiri. Kita harus mandi ada caranya, ya kan? Wudhu, mau tidur ada doanya. Wah, kalau ajaran Islam itu diterapkan dalam bumi Pancasila ini ya, dan agama lain pun sama menerapkan agamanya masing-masing, wah 2045 saya optimis Indonesia itu menjadi Indonesia emas, artinya Indonesia yang maju, adil makmur, berdaulat dan diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu harus semua unsur terlibat. Semua unsur ya. Kan dalam syaratnya begitu. Kalau negara ingin maju itu syarat praktikalnya dua. Pertama, semua unsur atau komponen bangsa itu harus mengeluarkan jurus terbaiknya, kemampuan terbaiknya. Jangan misalnya kita Kang Angga ya punya kemampuan 10, dikeluarkan untuk negaranya 5 gitu. Harus semuanya. Harus keluarkan justru yang totalitas. Syarat keduanya harus kerjasama, Kang Angga. Kerjasama juga penting. Jadi setiap komponen bangsa mengeluarkan atau menyumbangkan kemampuan terbaiknya. Syarat kedua harus ada kerjasama, jangan cemburu, dengki, iya kan, perang saudara, apalagi nauzubillah min dzalik, itu nggak akan maju gitu. Baik, Pak Rohmi sebagai penutup ya, karena juga kita ini dalam momen kemerdekaan, HUT ke-74 kemerdekaan RI, pesan-pesan kemerdekaan apa nih yang bisa disampaikan oleh Pak Rohmi menuju Indonesia emas, apalagi sekarang sudah ke-74 tahun Indonesia merdeka? Ya kita semua ingin maju, adil makmur dan berdaulat, hidup damai, tentram dan harmonis ya. Maka buat umat Islam, marilah ikuti hadis Nabi yang berbunyi khairun nas anfahum linnas. Jadi kalau kita ingin dianggap dan dinilai oleh Tuhan sebagai manusia terbaik adalah jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dalam bahasa Presiden John Kennedy-nya kan begitu. If American want to be great nation, then don't ask what your country can give you, but ask what can we do for your country. Jadi kalau kita ingin berkontribusi, beramal soleh supaya negara kita yang kita cintai ini menjadi negara yang maju, adil makmur, berdaulat, baldatun thayyibah warbun ghafur, maka keluarkanlah jurus terbaik kita dan berharmonislah kita hidup dengan sesama warga Indonesia dan juga sesama warga dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohmin. Demikianlah Iwan Ahmad yang dirahmati Allah SWT, dialog inspiratif kita bersama Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari studio kami undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.